The Rocketeer adalah sebuah film superhero Amerika Serikat dari Walt Disney Pictures. Film yang bergenre era tahun 30-an bercerita tentang seorang atlet pilot pesawat terbang yang menemukan sebuah rangsel jet bertenaga roket. Ia tidak menyadari bahwa roket tersebut hasil curian yang sedang dicari oleh FBI. Roket itu begitu diinginkan oleh Nazi Jerman untuk digunakan sebagai perlengkapan tentara perang. Dengan roket itu, maka Jerman dengan mudah memperluas daerah-daerah jajahannya di seluruh dunia. Sebelum melanjutkan mendengarkan alur cerita film ini, dipersilahkan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, biar Mimin bersemangat membuat alur cerita film lagi. Di tahun 1938 pada hari itu seorang pilot pesawat bernama Cliff Seckert sedang melakukan serangkaian uji coba pesawat terbang terbaru miliknya. Dia ditemani seorang mekanik pesawat yang bernama PV, sedang memberikan masukan kepada Cliff, bahwa pesawat itu masih baru. Ia berharap Cliff tidak melakukan manuver-manuver yang berbahaya. Sebuah pesawat yang masih baru, rencananya akan diikutkan untuk ajang perlombaan pesawat udara tingkat nasional. Tidak jauh dari situ ada mobil polisi sedang melakukan usaha pengejaran terhadap sebuah mobil penjahat. Penjahat itu lalu menembak pesawat terbang tersebut, mungkin mengira bahwa pesawat terbang itu milik polisi yang ikut melakukan pengejaran juga. Akibatnya bahan bakar pesawat terbang tersebut bocor keluar karena mendapat beberapa lubang tembak. Mobil penjahat itu menerobos pagar lalu masuk ke dalam hanggar pesawat terbang. Penjahat yang diburu oleh polisi kemudian turun dari mobil. Ia lalu menukarkan barangnya dengan sebuah benda yang ada di atas meja. Pesawat terbang meluncur tak terkendali ke bawah melihat mobilnya akan menabrak pesawat. Penjahat itu langsung melompat keluar dari mobil dan roda pesawat menabrak mobil penjahat. Pesawat terbang yang baru bernama BG itu pun menjadi hancur. Cliff dan teman-teman minta ganti rugi atas apa yang dilakukan para penjahat itu kepada FBI yang mengejarnya, namun mereka mendapat jawaban yang mengecewakan. Cliff jadi emosi, ia langsung memukul salah satu polisi itu. Polisi telah menemukan barang yang dicuri ada di dalam bagasi mobil, tapi paket barang yang dicuri itu sudah hangus terbakar. Howard Hughes, seorang pencipta benda itu yang bernama X3, sangat senang walaupun keadaannya sudah tidak utuh lagi, daripada jatuh ke tangan orang jahat. Dan dua orang utusan dari pemerintah meminta untuk dibuatkan lagi X3 yang baru. Howard tidak bisa mengabulkan permohonan itu karena akan digunakan untuk senjata perang. Howard tidak ingin lagi meneruskan proyek yang sebelumnya sudah memakan korban nyawa. Ia minta agar segera dilaporkan ke presiden. Ia sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak lagi melanjutkan proyek tersebut. Cliff dan PV didatangi seseorang lintah darat minta ganti rugi. Pada waktu kejadian itu mobil tangkinya meledak. Akibat pesawat yang dipiloti Cliff, roda pesawatnya menabrak mobil penjahat, sehingga mobil penjahat menabrak truk tangki punya lintah darat itu. Tentu saja hal itu ditolak oleh Cliff, namun tidak berlaku buat Bigelow. Sang lintah darat itu tetap bersikeras. Ia meminta PV pada waktu acara lomba pesawat nanti agar menjadi badut untuk menyicil membayarnya. Cliff dan PV terpaksa memakai pesawat lama mereka yang bernama Miss Marble untuk digunakan dalam lomba. Saat Cliff akan duduk di jok pesawat, ia merasa ada benda yang keras di bawah jok pesawat lama mereka. Mereka pun lantas membuka benda tersebut dan melihat sebuah benda yang dianggap aneh. Cliff lalu menekan tombol kecil yang ada di samping benda itu. Tanpa diduga benda itu melesat terbang meluncur cepat dengan pendorong roketnya. Dan Cliff lalu memakai benda itu ke tubuhnya. Seorang pemimpin gangster bernama Eddie Valentine mendatangi rumah seorang artis terkenal bernama Neville Sinclair. Ia ingin tahu kenapa Sinclair menyuruh mengambil benda yang dicuri oleh anak buahnya sebegitu berharganya, sampai-sampai FBI turun tangan mengejar, hingga salah satunya tewas tertembak dan satunya lagi terkapar di rumah sakit. Sinclair lalu memberitahu bahwa barang tersebut adalah sebuah roket. Ia berjanji akan memberi upah 3 kali lipat dari harga awal bila Eddie Valentine berhasil mendapatkannya.
Eddie lantas jadi bingung sendiri. Sinclair sanggup membayar mahal untuk mendapatkan roket itu, dan digunakan untuk apa roket itu, karena Sinclair adalah seorang artis yang terkenal. Setelah itu ia menghubungi seseorang bernama Lothar. Saat di rumah sakit, seorang anak buah Eddie Valentine, yang habis ditangkap FBI, kamarnya dimasuki seseorang yang tinggi besar seperti monster. Orang itu masuk dari jendela lalu mengunci kamar dari dalam. Dia menanyakan keberadaan roket yang dicuri, sambil menyiksanya. Cliff malam itu ia mengajak Jenny pacarnya buat jalan-jalan. Sepulang dari bioskop, ia mampir di kedai Millie tempatnya biasa mangkal. Di kedai itu Jenny kecewa pada Cliff karena telah dibohongi. Karena temannya yang bernama Malcolm dengan polos mengatakan bahwa pesawat baru milik Cliff telah hancur, sedang Cliff telah mengatakan terlebih dahulu bahwa pesawat itu baik-baik saja meskipun ada kendala waktu pendaratan. Yang Jenny inginkan kalau ada masalah harusnya ia pertama diberitahu, bukan ia mendengar dari mulut orang. Pada waktu Cliff pulang ke rumah, ia mendapati Pivi sedang membuat helm buat Cliff, yang rencananya akan menggunakan roket tersebut. Jenny yang bercita-cita menjadi seorang artis, ia mendapat peran sebagai artis figuran yang perannya tidak terlalu banyak dalam film terbaru Sinclair. Cliff datang ke sebuah studio tempat pembuatan film guna bertemu dengan Jenny. Tanpa sengaja tangannya menyentuh dinding ornamen di studio itu, hingga membuat dinding itu jatuh menimpa Sinclair. Cliff ketika itu mengatakan ingin bertemu dengan Jenny. Tentu saja hal itu membuat Sinclair jadi marah, lantas ia minta bahwa Jenny segera dipecat dan diberhentikan dengan segera. Saat Sinclair sedang duduk karena kesal, tanpa disengaja ia mendengar percakapan Cliff dan Jenny telah menemukan sebuah mesin jet yang bisa membuat orang terbang meskipun tanpa sayap. Cliff takut kalau Jenny marah lagi. Ia sengaja menceritakan hal tersebut pada Jenny sebagai orang pertama mendengarkannya. Tapi tidak harus begini juga datang ke studio, yang membuat Jenny jadi sebal dan marah pada Cliff. Alasan itu tidak dapat diterima oleh Jenny karena dia telah berhasil merobohkan dinding di studio itu. Jenny jadi terkejut. Ia diberikan uang pembayaran terakhir, yang berarti ia telah dipecat dari pembuatan film akibat perbuatan Cliff tadi. Dengan raut wajah sedih, ia pun pergi meninggalkan Cliff. Sinclair bergegas mendatangi Jenny yang membuat Jenny terkejut atas perubahan sikap Sinclair. Ia merayu Jenny akan memberikan sebuah peran utama dalam pembuatan filmnya nanti, dan tidak hanya itu, ia lantas mengundang Jenny buat makan malam di sebuah tempat yang mewah. Dikala acara perlombaan pesawat berlangsung, nampak pesawat tua yang dipiloti oleh Malcolm terlihat mengeluarkan asap yang pertanda buruk ada sesuatu di pesawat itu. Tapi tidak bagi Bigelow, seorang panitia perlombaan, dengan mengatakan bahwa itu bagian dari sebuah pertunjukan. Karena Malcolm dirasa Cliff berada dalam bahaya, ia bergegas langsung memakai mesin roket itu, meskipun telah mendapatkan larangan dari Pivi, karena dianggap terlalu berbahaya dan sangat berisiko. Melihat kenekatan Cliff untuk menolong Malcolm, Pivi hanya sedikit memberikan masukan dalam menggunakan mesin roket tersebut. Cliff dengan mesin roket tersebut terbang ke arah pesawat Malcolm, guna menyelamatkannya. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Cliff mendapat perhatian dari penonton perlombaan. Cliff berusaha menyelamatkan Malcolm, yang pingsan karena kepalanya habis terbentur benda, dan ia berhasil menyelamatkan Malcolm keluar dari pesawat itu. Para wartawan yang meliput kejadian tersebut langsung memberikan informasi ke kantor buat diolah sebagai bahan berita. Sedangkan Cliff nampaknya kesusahan melakukan pendaratan. Ia terpaksa melakukan pendaratan di air. Gangster Eddie Valentine melihat kejadian itu langsung mengejar Cliff, namun tidak berhasil karena mobil yang dikendarai Pivi melaju cepat setelah mobil itu didorong oleh Cliff dengan mesin roket. Bigelow sebagai panitia perlombaan ditanya oleh wartawan karena sebelumnya ia mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari sebuah pertunjukan,
Dia juga menamakan manusia yang terbang tadi dengan sebutan Rocketeer. Keesokan harinya negara Amerika dibuat heboh dengan banyak koran menjadikan headline memberitakan tentang keberadaan Rocketeer. Howard Hughes menjadi marah pada FBI. Ia merasa ditipu, barang yang mereka temukan itu bukanlah X3 miliknya, yang ia takutkan kalau X3 tersebut jatuh ke tangan orang jahat. FBI pada malam hari mendatangi tempat Bigelow, dan menemukannya sudah tewas. Dikala PV sendirian di rumah sedang mempelajari mesin roket, ia didatangi seorang pria bertubuh tinggi besar. Untunglah Cliff datang, dan pria tinggi besar yang diketahui bernama Lothar, ia orang suruhan Sinclair, langsung menghajar Cliff, agar mengatakan di mana keberadaan roket itu. FBI datang ke rumahnya Cliff berkat petunjuk yang sebelumnya didapat di rumah Bigelow. Begitu melihat kedatangan FBI, Lothar memberikan beberapa tembakan dari dalam rumah. Tanpa pikir panjang, para polisi itu membalas tembakan dengan memberondong menggunakan senjata mesin yang membuat rumah Cliff hancur berantakan. Karena sudah terdesak, Lothar melarikan diri lewat pintu belakang yang diikuti oleh Cliff dan PV. Sedangkan di tempat lain di sebuah restoran yang mewah, Jenny memenuhi undangan Sinclair untuk makan malam. Dalam pelariannya, PV dan Cliff bersembunyi di loteng sebuah kedai makanan milik temannya Millie. PV menginginkan agar roket tersebut diserahkan saja pada FBI, tapi ide itu langsung ditolak oleh Cliff. Ia takut nanti FBI pasti akan menangkap mereka. Di saat Cliff dan PV masih berada di kedai, mereka didatangi oleh segerombolan orang yang mengaku dari FBI. Mereka menanyakan keberadaan Cliff yang sebenarnya ada di hadapan mereka. Karena mereka tidak mengenal rupa Cliff, mereka mengancam akan membakar wajah PV jika tidak mengatakan di mana Cliff berada. Salah satu dari mereka melihat tulisan Jenny di dinding beserta nomor teleponnya berada dekat telepon umum. Dia pun menghubungi nomor itu, dan ia mendapat informasi bahwa Jenny sedang makan malam bersama Sinclair. Dia berserta anak buahnya menuju ke tempat restoran itu, sambil menyisakan 2 orang buat berjaga-jaga. Ketika 2 orang penjaga itu lengah, Cliff dan teman-teman menghajar 2 orang yang mengaku dari FBI itu. Cliff langsung naik ke loteng atas untuk mengambil roket dan memakainya karena ia rasa Jenny dalam bahaya. Meskipun mendapat halangan dari PV, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. PV melihat di roket itu ada lubang kecil bekas kena tembakan, tapi ia mengakalinya dengan menutup lubang itu dengan bekas permen karet Cliff. Thank you. Cliff datang ke restoran dengan menyamar sebagai seorang pelayan. Ia sengaja menumpahkan air ke baju Jenny, agar mau menemuinya dan berbicara di tempat lain. Setelah bertemu dengan Jenny, Cliff mengatakan bahwa ia ada dalam bahaya, lagi dicari oleh orang-orang yang mengaku dari FBI, yang ternyata mereka itu adalah anak buah Eddie Valentine. Ia minta agar Jenny segera pulang. Cliff juga mengatakan pada Jenny bahwa Rocketeer yang heboh diberitakan di koran-koran itu adalah dirinya. Jenny jadi bingung karena ia sibuk tidak sempat membaca koran. Saat berjalan keluar tanpa sengaja, Cliff menabrak Lothar, maka terjadilah kehebohan di restoran itu. Cliff terbang memakai roket di dalam restoran yang membuat suasana semakin gaduh. Cliff berhasil keluar menyelamatkan diri, tapi tidak bagi Jenny. Jenny yang berada di kamar Sinclair berusaha mencari jalan keluar dari rumah itu. Ketika kesempatan itu ada, ia tidak ingin melewatkannya. Tanpa sengaja di dalam rumah Sinclair, ia menemukan sebuah ruangan rahasia dan Jenny menemukan sebuah dokumen Sinclair bahwa ia adalah seorang mata-mata Nazi Jerman. Cliff yang tiba di kedai Millie mendapat telepon dari Eddie Valentine bahwa Jenny ada bersamanya. Kalau Jenny mau selamat, ia harus menyerahkan roket itu di tempat yang sudah ditentukan. Tak berapa lama datang FBI menangkap Cliff. FBI itu pun membawa Cliff ke hadapan Howard Hughes, si pencipta roket X3. Di situ juga ada PV. Ia minta agar Cliff menyerahkan roket itu kepada pemiliknya.
Howard mengatakan pada Cliff bahwa negara Jerman menginginkan roket itu karena prototipe yang dibuat Jerman telah gagal. Hanya Howard yang mampu menyempurnakan roket itu. Jika roket itu jatuh ke tangan Jerman, maka pasukan Nazi Jerman dengan mudah menyerang Amerika. Tapi Cliff mohon kepada Howard agar diberi kesempatan sekali lagi karena pacarnya Jenny dalam bahaya, sedang disandera oleh geng Eddie Valentine. Mereka menginginkan Jenny ditukar dengan roket itu. Howard meyakini bahwa geng Eddie Valentine bekerja sama dengan seorang mata-mata dari Nazi Jerman dengan Sandy Gemen yang hidup glamor dengan artis-artis Hollywood. Cliff lantas mengatakan bahwa orang itu adalah Neville Sinclair berdasarkan ciri-ciri yang disebut oleh Howard, tapi omongan Cliff dibantah oleh FBI. Ketika ada kesempatan Cliff keluar melarikan diri saat akan ditembak oleh FBI, Howard melarangnya dan membiarkan Cliff berlari meninggalkan mereka. Sesuai dengan kesepakatan Cliff mendatangi tempat menukarkan Jenny dengan roket itu, Cliff memberitahu Eddie Valentine bahwa tanpa disadari olehnya ia sedang bekerja sama dengan Nazi Jerman. Eddie jadi terkejut mendapat informasi itu. Bagaimanapun ia seorang Amerika yang tidak sudi bekerja sama dengan Nazi Jerman, ia lantas berbalik menodongkan pistolnya pada Sinclair. Sinclair langsung memberikan sebuah komando aba-aba tak lama kemudian dari rerimbunan semak belukar, muncul para tentara lengkap dengan senjata diikuti dengan munculnya pesawat balon udara guna membawa Sinclair beserta roket yang didapat. Di saat genting itu datang FBI, tak membutuhkan waktu yang lama langsung terjadi kontak tembak di antara kedua belah pihak. Sinclair yang masih menyandera Jenny, bergegas membawanya naik ke pesawat balon udara. Cliff terbang mengejar pesawat balon udara itu, meskipun ia harus menghadapi Lothar. Cliff turun ke dalam pesawat menemui Jenny yang masih jadi sandera Sinclair. Demi dapat menyelamatkan Jenny, Cliff melepaskan roketnya dengan terlebih dahulu membuka lubang di roket itu, lalu menyerahkannya pada Sinclair. Jenny yang meronta dari tangkapan seorang Nazi, ia berhasil mendorong Nazi itu keluar dari pesawat udara itu. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Cliff, ia langsung menghajar Sinclair, maka perkelahian di antara keduanya tidak dapat dihindari. Di saat Cliff sedang lengah, Sinclair mengambil roket itu dan langsung memakainya. Ia kemudian terbang dengan menggunakan roket X3 tapi tak berlangsung lama roket X3 itu meledak dikarenakan terjadi kebocoran. Ia pun tewas jatuh ke tanah. Balon pesawat itu pun meledak. Cliff dan Jenny berhasil menyelamatkan diri berkat bantuan Howard dengan helikopternya. Di saat Cliff dan Jenny lagi di kedai mil, mereka dikejutkan oleh kedatangan sebuah pesawat yang dipiloti Howard. Tanpa disangka oleh Cliff, pesawat itu dihadiahkan Howard untuk dirinya guna ikut perlombaan pesawat terbang di waktu yang akan datang.